Salam bertemu di dalam kasih Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati setiap umat Tuhan yang mengikuti program Bicara Sabda. Sebelum kita meneruskan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami memuji nama-Mu, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberi kami peluang untuk mendengar firman-Mu melalui program ini Tuhan, Bicara Sabda. Umat-Mu yang setia mengikuti program ini diberkati Tuhan. Hamba-Mu ini Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi lidah Tuhan agar setiap perkataan yang diucapkan daripada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, karena kita diberi peluang untuk mendengar firman Tuhan melalui program Bicara Sabda. Firman Tuhan yang akan dibawa pada malam ini, temanya ialah tetap setia masa badai. Tetap setia masa badai. Dalam Alkitab ada satu kisah yang cukup luar biasa. Saya percaya ramai di antara kita yang mengetahui peristiwa ini. Kisah yang terjadi dalam surat Daniel bab 3 ayat 13 sampai 30. Daniel bab 3 ayat 13 sampai 30. Saya akan membaca ayat 13 hingga ayat 17 saja. Ayat yang seterusnya sila baca sendiri kelak. Ayat 13, firman Tuhan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab, hai Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya, ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saya baca ayat 17 dan 18 sekali lagi. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja demi Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini suatu peristiwa yang cukup luar biasa. Sadrak, Mesak dan Abednego berani melawan raja. Raja Nebukadnezar masa itu memang dia sakit hati karena Sadrak, Mesak dan Abednego tidak turut apa yang dia perintahkan.
Karena mereka tidak menyembah patung emas yang dia dirikan itu. Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap dengan pendirian mereka tidak menyembah patung emas yang raja dirikan. Saudara-saudari yang Yesus kasihi, badai termasuklah pada hari ini pelbagai badai yang terjadi. Badai yang luar biasa, yang nyata, yang dahsyat, yang seluruh dunia hadapi dalam 3 tahun yang lalu ini, ya COVID-19. Bagi saya, ini badai yang paling dahsyat yang pernah kita alami. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego berjaya mengharungi badai ini di atas 4 perkara yang penting. 4 perkara yang penting mereka lakukan. Kita mempunyai pelbagai badai dalam hidup, macam-macam badai. Tetapi badai taufan yang paling dahsyat yang pernah kita alami, yang sedang kita alami adalah COVID-19, di mana kita dalam negara Malaysia berkurung dalam beberapa tahun yang lalu. Sangat menderita, sangat sengsara. Semua ekonomi terjejas, sistem pelajaran pun terjejas. Satu badai yang dahsyat. Contoh yang patut kita pelajari pada hari ini, kisah hidup Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka anak muda yang dibawa ke Babylon untuk dilatih untuk mengetahui budaya orang Babylon masa itu. Hidup di tengah orang yang tidak kenal Tuhan, yang tidak menyembah Tuhan, tetapi mereka mampu mengatasi badai yang dahsyat dalam kehidupan. Kita bayang saja, raja boleh membebaskan mereka kalau mereka menyembah patung emas itu. Tetapi kenyataan yang Sadrak, Mesak, dan Abednego ucapkan satu kenyataan pengakuan yang amat dahsyat. Seandainya juga Tuanku, hendaklah Tuanku tahu bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ini satu pegangan yang amat mendorong saya secara pribadi. Tuhan mahu kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Prinsip pertama yang Sadrak, Mesak, dan Abednego lakukan sehingga mereka mampu mengatasi badai itu, yang pertama adalah mengasihi Tuhan, kasih Tuhan, love God. Mereka mengasihi Tuhan lebih daripada segala-galanya, sehingga berani mengatakan, seandainya Tuhan kami sembah tidak membebaskan kami tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan lakukan. Yang pertama, kita mampu mengatasi badai dalam kehidupan ialah tetap mengasihi Tuhan. Dalam firman Tuhan, Ulangan 6 ayat 5, kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, tunjukkanlah hal itu dalam cara hidupmu dan dalam perbuatanmu. Tunjukkanlah itu dalam cara hidupmu dan dalam perbuatanmu. Sadrak, Mesak, dan Abednego telah melakukannya. Mereka mengasihi Tuhan sehingga mereka berani mengatakan, seandainya Tuhan yang kami sembah tidak menyelamatkan kami tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Kami tetap percaya pada Tuhan. Kenapa? Karena kasih Yesus. Begitu juga dalam Markus 12:30.
Kasihilah Tuhan Allah-Mu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan seluruh akalmu, dan dengan segala kekuatanmu. Bila kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, saya dan saudara dapat mengatasi badai dalam kehidupan. Yang kedua, mencari Tuhan. Sadrak, Mesyak, dan Abednego dapat mengatasi badai kehidupan karena mereka mencari Tuhan. Mencari Tuhan, menyembah Tuhan. Sebelum perintah itu dilaksanakan, mereka sudah berdoa. Mencari Tuhan. Harus mencari Tuhan dalam kehidupan. Mengatasi badai dalam kehidupan ini harus mencari Tuhan. Yesaya 55 ayat 6. Kembalilah kepada Tuhan selama masih dapat, berseru kepadanya selama ia dekat. Panggil nama Tuhan, cari Tuhan. Begitu juga Yeremia 29:13. Yeremia 29 ayat 13. Kamu akan mencari aku dan menemukan aku, sebab kamu mencari dengan sepenuh hati. Ini firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan pada hari ini, jika Anda dan saya mau menang di atas badai taufan yang datang dalam kehidupan, harus datang kepada Tuhan. Mencari Tuhan, seek God. Mencari Tuhan. Sadrak, Mesyak, dan Abednego, mereka mencari Tuhan, memanggil Tuhan. Sebelum mereka ditangkap, mereka terlebih dulu berdoa, sungguh berpuasa per Tuhan. Menurut Alkitab, mereka berdoa sungguh. Karena mereka tahu siapa yang tidak menyembah patung itu, patung emas, dewa yang Raja Nebukadnezar dirikan itu, akan dihukum. Mereka tahu. Tetapi dengan berani, dengan yakin, mereka mengatakan, kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan itu. Hari ini saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika Anda mau menang di atas taufan kehidupan, carilah Tuhan. Datang kepada Tuhan. Carilah Tuhan dengan sepenuh hati. Kita akan menang di atas taufan kehidupan yang datang dalam hidup kita. Perkara yang ketiga yang Sadrak, Mesyak, dan Abednego lakukan ialah trust God. Percaya kepada Tuhan yang sepenuh hati. Mereka tidak ragu-ragu lagi. Jika Anda dan saya dalam keadaan Sadrak, Mesyak, dan Abednego masa itu, saya tak tahu apa yang boleh kita lakukan. Tetapi tiga pemuda ini berani dengan tegas mengatakan kepada Raja Nebukadnezar, seandainya Tuhan yang kami sembah hari ini pun tidak menyelamatkan kami, ketahuilah Tuanku, kami tidak akan menyembah dewa itu, menyembah patung yang Raja dirikan. Kenapa? Karena Sadrak, Mesyak, dan Abednego percaya kepada Tuhan sesungguh. Percaya kepada Tuhan sesungguh. Tidak ragu-ragu. Yeremia 17 ayat 7 hingga 8 firman Tuhan. Tapi orang yang berharap padaku akan kuberkati selalu. Ia bagaikan pohon di tepi sungai yang mengalir, akarnya merambat sampai ke air. Ia tak takut musim kemarau. Daun-daunnya selalu hijau. Sekalipun negeri dilanda kekeringan, ia tak gelisah sebab ia selalu menghasilkan buah. Ini janji Tuhan. Bila kita percaya kepada Tuhan sesungguh, kita akan diberkati Tuhan. Kita akan mengalami berkat Tuhan. Begitu juga dalam Amsal 3 ayat 5 hingga 6. Amsal 3 ayat 5 hingga 6 firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu dan janganlah mengandalkan pengertianmu sendiri. Ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kau lakukan, maka Ia akan menunjuk kepadamu cara hidup yang baik. Malam ini, saudara-saudari yang Yesus kasihi, Anda dan saya dapat mengatasi badai hidup ini bila kita percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati.
bila kita menaruh seluruh kepercayaan kepada Tuhan. Janji Tuhan, bila kita percaya kepada Tuhan, kita bagaikan pohon di tepi sungai yang mengalir, akarnya merambut sampai ke air. Maksudnya tetap kokoh, teguh dalam Tuhan. Kita tak akan ragu. Bila badai datang, percaya kepada Tuhan. Masa COVID yang lalu, masa PKP yang lalu, ramai di antara kita yang mengalami masalah pergumulan tentang serangan COVID. Puji nama Tuhan, ramai di antara kita tetap percaya kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan siap membebaskan kita. Orang yang menang di atas badai kehidupan, percayalah kepada Tuhan. Yang keempat, yang boleh kita pelajari dari kehidupan Sadrak, Mesak dan Abednego, yang membolehkan mereka berani mengatakan kepada raja masa itu, Raja Nebukadnezar, seandainya Tuhan yang kami sembah ini tidak menyelamatkan kami, ketahuilah raja, kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan. Nah, yang keempat, taat kepada Tuhan. Tetap taat, jangan ragu-ragu. Dalam Alkitab mengatakan, Yohanes 3:36, orang yang percaya pada anak itu akan mendapat hidup sejati dan kekal. Tetapi orang yang tidak taat kepada anak itu tidak mendapat hidup. Ia dihukum Allah untuk selama-lamanya. Ini firman Tuhan. Sadrak, Mesak dan Abednego tetap taat kepada Tuhan. Waktu mereka dibuang dalam belau api yang lebih panas itu, Raja Nebukadnezar heran. 3 orang yang dicampak, mengapa nampak 4 orang dalam? Begitu yang raja lihat. Kenapa? Karena Tuhan menyelamatkan mereka. Orang yang percaya pada anak itu, kepada Yesus, akan mendapat hidup sejati dan kekal. Tetapi orang yang tidak taat kepada anak itu tidak mendapat hidup. Ingat ini, harus taat kepada Tuhan. Begitu juga dalam surat Ibrani bab 5 ayat 9. Ibrani 5 ayat 9. Firman Tuhan, maka sesudah itu ia dijadikan penyelamat yang sempurna, yang menjadi sumber keselamatan yang kekal bagi semua orang yang taat kepadanya. Saya baca lagi, Ibrani 5 ayat 9. Maka sesudah itu ia dijadikan penyelamat, yaitu Yesus Kristus, yang sempurna, yang menjadi sumber keselamatan yang kekal bagi semua orang yang taat kepadanya. Ibrani 5 ayat 9. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Anda dan saya dapat mengatasi badai kehidupan bila kita taat kepada Tuhan, seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Hari ini, malam ini, pelbagai badai datang dalam kehidupan kita. Mari kita tetap taat kepada Tuhan. Saudara-saudari yang Yesus kasihi, yang mengikuti program Bicara Sabda ini, Anda mampu taat setia dalam badai kehidupan bila Anda dan saya mengasihi Tuhan, mencari Tuhan, percaya kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, apa jenis badai taufan yang melanda, yang merusak kehidupan kita, yang coba menggugat iman kita, lihat kehidupan Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka mampu bertahan karena mereka mengasihi Tuhan, mencari Tuhan, percaya kepada Tuhan, mentaati firman Tuhan. Bagaimana Anda? Apakah Anda siap mengasihi Tuhan, mencari Tuhan, percaya kepada Tuhan, mentaati firman Tuhan dalam semua jenis badai kehidupan? Mari berdoa. Bapa Surgawi, hamba-Mu telah menyatakan kebenaran-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat hidup
ikut sikap Sadrak, Mesak dan Abednego yang berani melawan, menentang Raja Nebukadnezar masa itu, sehingga mengatakan, seandainya Allah yang kami sembah tidak menyelamatkan mereka, mereka tetap tidak menyembah patung itu. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami dapat belajar apa perkara penting dalam hidup mereka, supaya kami dapat mengatasi badai dalam kehidupan kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami tetap mengasihi Tuhan, tetap mencari Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan mentaati firman Tuhan. Bapa Surgawi, tanamkanlah firman-Mu ini di dalam hati dan pikiran kami pada hari ini, agar kami dapat mengatasi badai dalam kehidupan kami Tuhan bersama-Mu. Tetap setia dalam badai kehidupan. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sekian, Tuhan berkati.